Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Jadi kalian perhatikan di sini, dua kapal berangkat dari tempat yang sama dengan arah yang berbeda sehingga membentuk sudut 75 derajat. Kapal pertama bergerak dengan kecepatan 30 km per jam dan kapal kedua bergerak dengan kecepatan 25 km per jam. Berapa jarak kedua kapal setelah berlayar selama 2 jam perjalanan? Permasalahan tersebut dapat digambarkan ke dalam bentuk segitiga ABC. Kalian lihat gambar di sini. Ini kapal A, ini kapal B. Di sini C merupakan tempat kedua kapal mulai berangkat. Jadi sudut yang dibentuk adalah sudut 75 derajat. Jadi C tempat kedua kapal berangkat, AC jarak kapal dari pelabuhan setelah 2 jam, BC adalah jarak kapal kedua dari pelabuhan setelah 2 jam. Jadi menggunakan aturan kosinus diperoleh AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat kurang 2AC kali BC kali cos 75 derajat. Jadi identitas trigonometri di sini untuk menentukan nilai kosinus yang merupakan gabungan dari sudut istimewa. Jadi cos 75 derajat ini adalah penjumlahan 30 derajat dan 45 derajat. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk menentukan nilai suatu derajat yang hasil dari penjumlahan sudut istimewa atau selisih dua buah sudut istimewa. Jadi di sini ada tabel, kalian perhatikan. Ini yang pertama untuk yang alfa dan betanya 30 derajat dan 45 derajat. Kemudian 60 derajat dan 30 derajat. Dan yang terakhir 90 derajat dan 30 derajat. Di sini ada beberapa rumus identitas penjumlahan dan selisih dua sudut. Yang pertama untuk identitas kosinus penjumlahan atau selisih dua sudut. Yang pertama untuk yang penjumlahan, cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta kurang sin alfa kali sin beta. Untuk cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa kali cos beta tambah sin alfa kali sin beta. Jadi untuk lebih mudah mengingat untuk identitas kosinus, kalau untuk cos penjumlahan rumusnya cos sin tandanya berubah. Kalau cos penjumlahan jadi pengurangan, kalau cos pengurangan jadi penjumlahan. Ingat rumusnya cos sin. Alfanya pasti duluan, tandanya berubah. Itu untuk biar kalian lebih mengingatnya. Kemudian identitas sinus penjumlahan atau selisih dua sudut. Jadi kalau untuk sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa kali cos beta tambah cos alfa kali sin beta. Kalau untuk yang selisih atau pengurangan, sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa kali cos beta kurang cos alfa kali sin beta. Jadi kalau untuk cos tadi tandanya dibalik, kalau penjumlahan jadi pengurangan, kalau pengurangan jadi penjumlahan. Kalau misal untuk sin, dia tetap tanda tidak berubah. Dan untuk kalian biar lebih mudah mengingatnya, kalau sin cos sin. Ingat itu, kalau cos kan cos sin. Kalau untuk sin cos sin. Jadi kalau cos tandanya berubah, kalau sin tandanya tidak berubah. Kalau kalian bisa lebih ingat rumusnya langsung kayak gini, itu akan lebih bagus. Kemudian berikutnya untuk yang tangen. Sekarang untuk tan, identitas tangen penjumlahan atau selisih dua sudut. Jadi kalau untuk tan yang penjumlahan, tan alfa tambah beta sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 kurang tan alfa kali tan beta. Kalau untuk yang selisih dua sudut, tan alfa kurang beta sama dengan tan alfa kurang tan beta per 1 tambah tan alfa kali tan beta.
Jadi supaya untuk lebih mudahnya kita akan masuk ke contoh. Jadi alfa dan beta di sini tidak selalu dalam bentuk derajat. Ada juga kalian bisa lihat untuk contoh soal nomor 1. Diketahui cos X sama dengan negatif 3/5 dan cos Y sama dengan negatif 15/17. Jika X sudut di kuadran 2 dan Y sudut di kuadran 3, tentukan nilai. Yang pertama identitas penjumlahan sinus dan yang kedua adalah identitas penjumlahan tangen. Kita lihat dulu, kita gambarkan segitiganya. Di sini kalian bisa lihat untuk yang gambar pertama, untuk yang cos kalian ingat cos sami, samping per miring. Samping per miring dia 3/5. Maka digambarkan dalam segitiga siku-siku bentuknya jadi kayak gini. Kalau untuk yang Y-nya adalah sama cos juga, samping per miring atau sisi terpanjang, jadinya negatif 15/17. Sekarang karena X sudut di kuadran 2, maka sin X bernilai positif dan tan X bernilai negatif. Kalau di kuadran 2 itu kan yang positif hanya sin, maka sin X sama dengan 4/5. Sin kan sin demi depan per miring, makanya jadi sin X sama dengan 4/5 dan tan X sama dengan negatif 4/3. Kenapa di sini negatif? Karena yang dikatakan bahwa sudut X di kuadran 2, makanya cosnya juga negatif. Karena di kuadran 2 yang positif hanya sin. Sinnya di sini positif, tannya juga negatif karena berada di kuadran 2 sudutnya. Kemudian ini untuk yang X. Kemudian untuk yang sudut Y, karena Y sudut di kuadran 3, maka nilai sin Y-nya bernilai negatif dan tannya bernilai positif. Karena di kuadran 3 tan bernilai positif, hanya tan yang bernilai positif, maka sinnya juga negatif. Di sini sin demi negatif, karena dia di kuadran 3 maka sin bernilai negatif 8/17. Seharusnya kalau untuk yang ini udah gak perlu ibu jelaskan lagi, kalian pasti udah pernah ketemu di mungkin kelas 10. Kemudian yang pertama yang ditanya adalah sin X tambah Y. Sin X tambah Y. Di sini kenapa kita perlu sin? Karena yang diketahui hanya cos, sedangkan di rumus sin ada sin cos, cos sin. Sekarang kita masukkan ke rumus. Kalau sebelumnya pakai alfa sama beta, karena di sini berhubung sudutnya disebutkan X dan Y, maka kita menggunakan X dan Y. Berarti sin X tambah Y sama dengan sin X kali cos Y tambah cos X kali sin Y. Sin X kalian lihat 4/5, maka 4/5 kali cos Y. Cos Y-nya adalah negatif 15/7. Di sini ditambahkan cos X negatif 3/5 kali sin Y negatif 8/17. Kalau kalian udah dapat cos X, sin X-nya, kalian tinggal substitusikan ke dalam rumusnya. Jadi tinggal kalian kalikan 4 kali 15, 5 kali 17. Karena dia negatif, maka hasilnya negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. 60/85. Ditambah, ingat ya, mengerjakannya kerjakan yang perkalian dulu. Nih. Jadi negatif 3/5 kali negatif 8/17. Negatif kali negatif hasilnya positif. 3 kali 8 24, 5 kali 17 85. Karena penyebutnya udah sama, tinggal kalian jumlahkan pembilangnya. Negatif 60 tambah 24 hasilnya negatif 36/85. Jadi hasil dari sin X tambah Y adalah negatif 36/85. Kemudian untuk yang B, di sini tan X tambah Y. Karena yang ditanya tan X tambah Y, tinggal kita gunakan rumus identitas tangen penjumlahan, yaitu tan X tambah tan Y per 1 kurang tan X
kali tan Y. Tinggal kalian substitusikan nilai tan yang sudah diketahui. Negatif 4/3 tambah 8/15 per 1 kurang negatif 4/3 kali 8/15. Di sini karena dia penjumlahan, kita perlu samakan penyebutnya. 3 dan 15, berarti kita gunakan penyebutnya 15. Maka negatif 4/3 jadi negatif 20/15 ditambah 8/15 per di sini 1 dikurang negatif 4/3. Karena di sini negatif dan negatif, jadinya positif 4/3 dikali 8/15. Kalau di sini kan langsung tidak ada penjelasan ininya, hanya langsung 1 tambah 32/45. Jadi perlu kalian ingat, kalau udah dalam bentuk kayak gini, kalian kerjakan yang perkalian dahulu, jangan lupa ya. Maka di sini jadinya 1 tambah 32/45. Setelah dijumlahkan, hasilnya negatif 12/15 dan 77/45. Ini disamakan dulu penyebutnya, jadi 45/45 ditambah 32/45. Makanya didapat 77/45 ya untuk yang ini. Jadi setelah disederhanakan, nih dibalik, jadi karena ini pembagian, kalau kita mau balik jadi perkalian, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Makanya di sini jadi 45/77. Ini udah tidak perlu ibu jelaskan seharusnya, karena ini operasi bilangan, kalian pasti udah dapat dari sebelum-sebelumnya. Jadi negatif 12/15 dikali 45/77 hasilnya sama dengan negatif 36/77. Jadi nilai tan X tambah Y sama dengan negatif 36/77. Jadi untuk identitas penjumlahan dan selisih dua sudut ini yang perlu kalian ingat adalah rumusnya. Dan jangan lupa juga dalam bentuk kalian juga harus hafal sudut-sudut istimewa. Paling tidak kalian tahu nilai dari sudut-sudut istimewa. Jadi di sini ada dalam untuk contoh yang nomor 2. Di sini kalian diminta untuk membuktikan nilai trigonometri yang pertama cos 105 derajat. Jadi seperti yang ibu bilang, kayak yang di awal itu 75 derajat. 75 derajat itu adalah penjumlahan 30 derajat dan 45 derajat. Sekarang kalian lihat dulu 105 ini penjumlahan dari berapa tambah berapa sudut istimewa. 105 itu berapa tambah berapa dari sudut istimewa. Sudut istimewa itu kan ada 0, 30, 45, 60 dan 90 derajat. Jadi dua sudut istimewa yang dijumlahkan yang hasilnya 105 derajat adalah 60 derajat dan 45 derajat. Nah, kalau udah dalam bentuk yang kayak gini, bentuk yang ini adalah identitas penjumlahan kosinus. Setelah dalam bentuk ini, kalian tinggal substitusikan ke dalam rumusnya. Karena cos 60 derajat tambah 45 derajat berarti 60 derajatnya alfa, 40 derajatnya beta. Tinggal kalian substitusikan cos alfa kali cos beta tambah sin alfa kali sin beta. Sepertinya ada yang keliru. Karena ini penjumlahan, seharusnya tanda ini pengurangan ya, di bukunya keliru. Seharusnya ini pengurangan. Di sini seharusnya pengurangan juga. Ini juga pengurangan. Kita kerjakan di buku saja. Di sini cos 105 derajat sama dengan cos 60 derajat tambah 45 derajat. Nih, kalau udah kayak gini tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. Cos 60 derajat kali cos 45 derajat, karena dia penjumlahan jadinya pengurangan sin 60 derajat kali sin 45 derajat.
Nah, di sini cos 60 derajat dikali cos 45 derajat. Cos 60 derajat itu kan setengah. Nih, bisa kalian lihat. Cos 60 derajat itu setengah kali cos 45 setengah akar 2 sin 60 setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Nih, kalau udah bentuk kayak gini, tinggal kalian kalikan. Setengah kali setengah akar 2, maka 1/4 akar 2 dikurang ini 1/4 akar 6. Kalau kalian sederhanakan, jadi 1/4 buka kurung akar 2 kurang akar 6. Di sini penjumlahan karena keliru. Ingat ibu bilang kalau cos tandanya berubah, kalau sin tandanya tidak berubah. Karena di sini penjumlahan, seharusnya di rumusnya pengurangan. Bisa kalian perhatikan di sini. Nih. Cos alfa, cos beta kurang sin alfa kali sin beta kalau untuk penjumlahan. Di bukunya keliru, bisa kalian perbaiki untuk kalian catatan di rumah seperti ini. Nilainya tidak berubah, hanya tandanya jadi negatif atau pengurangan. Kemudian untuk sin contoh 2B sin 15 derajat. Di situ sin 15 derajat disuruh buktikan benar nggak kalau misalnya 1/4 sin 15 derajat itu sama dengan 1/4 akar 6 kurang akar 2. Jadi sin 15 derajat karena nilainya kecil, jadi pasti ini selisih. Jadi berapa dari sudut istimewa itu yang selisihnya 15 derajat? Yaitu 45 derajat dikurang 30 derajat, selisihnya 15 derajat. Kalau udah kayak gini, tinggal kalian substitusikan ke dalam rumus identitas selisih dua sudut sin. Sin cos, sin tandanya tetap. Ya, kalau sin tandanya tetap, pengurangan tetap pengurangan. Sin alfa kali cos beta kurang cos alfa kali sin beta. Tinggal kalian substitusikan sin 45 derajat kali cos 30 derajat kurang cos 45 derajat kali sin 30 derajat. Di sini sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 dikurang setengah akar 2 kali setengah. Ini jadi untuk yang ini setengah akar 6, yang ini setengah akar 6. Maksud ibu yang ini jadi 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Setelah disederhanakan, jadilah yang ini. Begitu kira-kira ya. Kalau misalnya kalian diminta untuk menentukan, misalnya ibu kasih contoh cos 135 derajat. Cos 135 derajat karena nilainya besar, di sini angkanya, ini pasti identitas penjumlahan kosinus. Jadi berapa dari sudut istimewa itu yang dijumlahkan hasilnya 135 derajat? Yaitu cos 90 derajat ditambah 45 derajat. Sama dengan karena cos penjumlahan dia jadinya pengurangan sama yang ini. Cos 90 derajat dikali cos 45 derajat dikurang sin 90 derajat dikali sin 45 derajat. Nah, kalian cari sendiri di rumah jawabannya. Kalau udah didapat, silakan di share ke grup WA ini ya. Kalian kerjakan di buku catatannya. Cos 135 derajat itu sama dengan cos 90 derajat tambah 45 derajat. Ini untuk PR kalian. Kalau yang udah tahu jawabannya, silakan share di grup. Juga lengkap dengan cara pengerjaannya. Tinggal kalian foto kayak gini, penyelesaiannya kayak mana, tinggal kalian share di grup. Kira-kira gitu untuk identitas penjumlahan. Jadi yang perlu kalian ingat, yang pertama sudut istimewa. Pada PPT pertama yang ibu kasih untuk persamaan trigonometri, ibu ada di slide terakhir, ibu ada kasih tabel sudut istimewa. Jadi paling tidak kalian hafal. Itu kalian butuh untuk selama materi trigonometri di semester pertama ini. Kemudian
kalian perlu ingat rumus identitas, penjumlahan, dan selisih dua sudut. Jadi materi trigonometri ini saling berkesinambungan. Di semester ini ada 4 subbab untuk trigonometri. Nih, yang pertama persamaan trigonometri, kemudian identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut, kemudian identitas trigonometri sudut rangkap, dan identitas perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Jadi materi trigonometri ini saling berkesinambungan. Yang pertama kalian perlu hafal sudut istimewa. Kemudian untuk persamaan trigonometri kalian tidak boleh lupa. Untuk materi ini identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut kalian juga perlu hafal rumusnya, karena ini akan digunakan untuk materi-materi selanjutnya untuk yang sudut rangkap dan juga identitas perkalian. Jadi harus selalu kalian ingat bentuknya. Untuk supaya lebih mudah untuk kalian catat di rumah, silakan